Siapa sih yang nggak mau dosanya diambil alih sama orang lain? Siapa sih yang tidak mau masuk surga? Siapa sih yang tidak ingin kemudian mati langsung terbang ke surga? Enggak mesti harus ada siksaan kubur. Semua orang mau. Itu ranah iman tapi. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Menurut saudara, masuk akal bahwasanya ada dosa yang diwariskan. Biasanya yang diwariskan itu harta, tanah, rumah, sertifikat, uang. Ini kok dosa malah diwariskan. Apakah menurut saudara agama Anda yang memiliki konsep dosa diwariskan ini itu masuk akal atau hanya akal-akalan saja? Silakan. Iya, makanya saya bilang tadi banyak orang, bahkan orang Kristen sendiri ya, yang salah paham tentang arti dosa waris. Sudah sama seperti yang Bang Zuma katakan tadi, instrumen gitu kan, kesalahpahaman gitu tentang makna dosa waris itu apa sih dalam konsep Kristen. Apakah dosa waris seperti harta yang diwariskan kepada anak? Nah itu kan harus ditanyakan, jangan langsung menyimpulkan seolah-olah itu seperti yang abang persepsikan atau orang-orang persepsikan apa itu dosa waris. Nah dosa waris sederhananya adalah bahwa sifat-sifat yang ada pada Adam dan Hawa, sifat dosa atau sifat melakukan perlawanan terhadap Tuhan. Nah itu ada karena kita genetiknya, kita adalah keturunan Adam. Karena Adam itu diciptakan bukan robot. Adam itu diciptakan beserta dengan kehendaknya sendiri, memiliki kehendak bebas memilih. Jadi kita bukan robot begitu, tapi karena kecenderungan bagaimana diceritakan Adam itu jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa itu artinya dia melakukan perlawanan terhadap perintah Tuhan. Nah itu dosa gitu ya, melanggar aturan ya. Jadi itulah yang ada pada sifat kita semua manusia yang ada di dunia ini, dan itu bisa dibuktikan di seluruh dunia ini bahwa seluruh manusia yang namanya keturunan Adam dan Hawa yang percaya tentunya tentang Adam, ya kita ini ya keturunan Adam ya. Kalau agnostik atau ateis itu saya nggak tahu ya, karena mereka nggak percaya kitab suci gitu. Tapi dalam perspektif agama Islam dan Kristen, karena mempercayai kita ini keturunan Adam dan Hawa, buktikan aja gitu. Di Indonesia, di Korea, di Jepang, di manakah di seluruh ujung bumi ini, manusia itu nggak bisa tidak cenderung melakukan kesalahan dan dosa. Itu adalah fakta. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ini bukan seperti harta karun yang diwariskan kepada anak seperti surat tanah, segel dan segala macam, bukan. Ini sifat yang diturunkan melalui genetik. Nah, itu. Praktekkan aja. Bukan praktekkan, survei aja di seluruh dunia ini. Pasti sudah itu. Jadi makanya pikiran kita ini tidak netral, akal kita ini tidak betul-betul netral, tidak. Kecenderungan melakukan kesalahan. Makanya kita tidak bisa di dalam kekristenan itu, teologi Kristen itu, pikiran kita itu bukan sesuatu yang netral. Tidak bisa lagi, karena dia sudah terkorupsi kehendak untuk jatuh melakukan kesalahan. Itu poinnya. Silakan. Oke, baik. Dengan kata lain, agama Anda tidak bisa diselaraskan dengan akal karena konsep dari awal udah seperti itu adanya. Padahal kalau kita melihat data ya di dalam doktrin yang dibangun oleh Paulus sebagai pendiri agama Kristen, jelas di dalam suratnya kepada orang-orang Roma di bab 5 nomor 12. Di situ ada pitnahan yang sangat luar biasa yang dibangun oleh Paulus untuk mencuci otak para pengikutnya bahwa mereka sudah mewarisi kesalahan yang dilakukan oleh Adam. Kalau kita lihat bahwasanya tuduhan dan fitnahan Paulus ini itu sangat luar biasa, menggambarkan bahwa apa yang Tuhan gariskan di dalam kitabnya Yahudi Kejadian
3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan terhadap keturunanmu wahai iblis dan keturunan Adam. Nah, hari ini saudara sebagai pendeta sangat mencerminkan adanya permusuhan terhadap Adam. Anda sangat memusuhi Adam secara tidak sadar karena Anda sudah membangun sebuah narasi keagamaan yang tidak berlandaskan terhadap dalil atau firman Tuhan, melainkan hanya doktrin dari Paulus semata. Coba Anda telaah lagi ketika Anda mengatakan bahwasanya kita ini bukan mewarisi seperti mewarisi harta, tapi Roma 5 nomor 12 bahkan lebih dari mewarisi harta. Kenapa? Manusia belum lahir aja sudah dianggap berdosa oleh Paulus. Ketika dikatakan bahwasanya sebab itu seperti dosa telah datang oleh satu manusia menjalar kemudian ke bumi ini, dan dosa itu menyebabkan adanya maut, demikian maut itu menjalar kepada semua orang disebabkan karena semua orang telah berbuat dosa. Ini fitnah. Ini fitnah. Tidak semua manusia telah berbuat dosa. Bayi yang baru lahir tidak ada dosa sama sekali. Tapi Paulus mencoba untuk memblokade kemampuan berpikir manusia demi untuk melancarkan aksi bagaimana dia mengajak sebanyak mungkin manusia untuk mematikan akal demi menuju kepada yang disebut Kristus. Lalu kemudian saya ingin menetralisir pernyataan saudara supaya orang-orang tidak kemudian bisa ditipu bahwasanya sebenarnya Adam itu tidak mewariskan dosa. Setiap manusia dicipta oleh Allah, oleh Tuhan itu memiliki potensi. Dan potensi ini bukan warisan. Tapi potensi ini adalah menjadi kadar kemanusiaan. Adam dicipta sebagai manusia, keturunannya sebagai manusia. Sebagai manusia memang sudah paket, yaitu akal, mengetahui mana yang baik, mana yang jahat, mana buruk, mana yang kemudian benar. Lalu kemudian potensi ini melekat pada setiap manusia. Nah, itu bukan warisan dari Adam, tapi setiap manusia itu adalah potensi. Makanya di dalam penggambaran dalil di kitab saudara bergejimut data yang mengatakan manusia akan dihakimi, akan dibalas berdasarkan atas perbuatan masing-masing. Kenapa? Karena potensi yang ada pada diri manusia itu tidak diwariskan, melainkan memang sudah menjadi kadar manusia itu memiliki potensi tersebut. Bukan karena diwariskan. Kalau berbicara mengenai waris atau hal yang diturunkan dari Adam alaihissalam, harusnya jangan difitnah Adam ini. Harusnya orang Kristen itu belajar dari sekarang untuk berterima kasih kepada Adam. Karena andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, mohon maaf saya harus mengatakan orang-orang Kristen hidup akan seperti kera, monyet, telanjang, tidak sadar dirinya telanjang, tidak tahu baik, tidak tahu yang buruk yang mana, yang baik yang mana. Maka sepertinya orang-orang Kristen mulai sekarang harus belajar untuk berterima kasih kepada Adam dan istrinya. Karena berkat mereka, orang-orang Kristen bisa mengartikan mana satu, mana dua, mana tiga. Meskipun sampai sekarang masih berat untuk mengartikan itu. Disebabkan karena pola keagamaan Kristen tidak dibangun dari asas berpikir, melainkan hanya dogma dan akal-akalan. Sekira begitu, Bu. Oke, boleh saya tanggapi kan? Memang tugas Anda untuk menanggapi, silakan. Ya, baik. Ya, jadi sebenarnya tadi paradigma yang Bang Juma bawa itu adalah paradigma Muslim, bukan paradigma kitab suci orang Kristen. Nah, orang Kristen itu percaya bahwa surat Roma, surat Korintus, surat Galatia, Efesus, Kolose, dan segala itu kitab suci kami. Dan kami harus taat dan tunduk di bawah otoritas kitab suci itu. Ya, kecuali kami tidak menganggap itu sebagai kanon yang harus diimani. Nah, Abang Juma boleh mengatakan seperti itu. Nah, kami sebagai orang Kristen harus percaya bahwa termasuk surat-surat Roma, surat Korintus, Galatia, Efesus, semua tulisan Rasul Paulus itu kami imani sebagai firman Tuhan. Rasul Paulus, kami percaya bahwa dia diilhami oleh Roh Kudus untuk menuliskan tulisannya, untuk kami jadikan sebagai dasar landasan iman kami. Itu nggak semua, sebagian, karena masih ada rasul-rasul yang lain. Ada tulisan Petrus yang bukan Paulus, ada tulisannya Yudas,
ada tulisan Yohanes, Matius, Markus, Lukas, dan segala macamnya itu. Jadi paradigma yang Anda bawa tadi tentang dosa waris tidak ada begini, tidak ada begini, jelas Anda tadi baru membacakan dari surat Roma bahwa Rasul Paulus memang berargumentasi menuliskan tentang dosa yang diwariskan oleh Adam, ya, tentang yang dimaksud dengan sifat Adam itu, sifat Adam yang cenderung, yang sekarang kita manusia keturunannya pasti dan sudah pasti tidak bisa dibantah cenderung melakukan kesalahan. Makanya saya bilang tadi, akal kita itu tidak betul-betul netral. Tidak betul-betul netral karena kita sudah di apa namanya? Dikorupsi gitu ya, dikorupsi oleh kecenderungan untuk melakukan kesalahan itu tadi. Jadi yang mau saya katakan adalah justru Bang Juma di sini bertentangan dengan diri sendiri, di mana saya tadi di awal sudah mengatakan saya sebagai orang Kristen untuk melakukan atau mengimani suatu iman harus berdasarkan kitab suci. Nah, sedangkan surat Roma yang dituliskan oleh Rasul Paulus adalah kitab suci kami. Bagaimana mungkin seandainya di posisinya Abang Juma sebagai orang Islam mengatakan bahwa surat An-Nas itu tidak tidak layak diimani, gitu ya? Tidak mustahil kan? Mustahil. Abang harus mengatakan bahwa surat An-Nas dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu adalah firman Allah. Sebagaimana kami mengimani kitab suci kami dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Begitu. Jadi paradigma Abang yang salah. Abang harusnya menyerang kekristenan dari perspektif kekristenan sendiri, di mana yang absurdnya bukan memandang dari agama Islam untuk memandang orang Kristen. Itu logical fallacy namanya itu. Saya juga tidak boleh menyerang Abang dari perspektif Alkitab, tidak boleh. Ya. Jadi harap dulu diluruskan dulu argumennya. Jangan membawa argumentasi dari pemahaman Islam dari Quran untuk menyerang kekristenan. Itu logical fallacy, Bang. Pelajari dulu itu, Bang. Ya. Jadi saya sudah menjelaskan tadi, kalau mau ada yang mau ada tanyakan tentang akal tadi, Abang buktikan dulu bahwa akal itu betul-betul netral. Buktikan apakah akal itu betul-betul netral. Buktikan survei di seluruh dunia ini. Contoh saya buat ini sedikit lagi ya argumentasi saya. Di Indonesia ada emak-emak, contoh ya, tukang ngerumpi, menjelek-jelekin tetangga atau iri atau apa namanya, yang lain-lain lah yang aneh-aneh. Abang coba pergi ke Amerika sana. Kita sudah lain etnis, lain suku, lain kebangsaan dengan orang Amerika. Orang Amerika pasti ada yang tukang ngerumpi, ibu-ibunya. Mau ke Jepang sana atau ke Korea sana, kita lihat di film-film Korea itu cantik-cantik banget. Cantik-cantik banget kan? Keren-keren banget. Banyak juga yang jelek di sana. Sama kayak di Indonesia ini, banyak tukang ngerumpi, banyak yang tukang gosip, banyak penghujat. Itu di seluruh dunia ini. Sifat-sifat dosa itu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan itu. Makanya saya bilang di seluruh dunia ini akal manusia itu tidak netral lagi. Nah, silakan tanggapi. Oke, baik. Saya tidak pernah menakar kemudian agama Anda dengan Islam, tetapi saya menakar agama Kristen dengan pola dalil dari agama Anda sendiri, di mana hal itu melahirkan fitnah terbesar. Agama Anda lah yang menciptakan fitnah itu terhadap Adam alaihissalam secara membabi buta. Karena tidak ada dalil di kitabnya Yahudi Adam mewariskan dosa. Yang ada, Adam dan keturunannya diberkati oleh Tuhan. Kejadian 1:28, Kejadian 5 nomor 2. Adam, anak-anak keturunannya laki perempuan diberkati. Sama seperti di Al-Quran. Al-Quran juga menjelaskan bahwa manusia diciptakan itu sesuai dengan fitrah. Fitrah apa? Fitrahnya Allah. Di mana Allah itu maha suci, maka manusia diciptakan dalam keadaan suci. Fitrat Allah lati fataran nas 'alaiha. Jadi manusia diciptakan dengan fitrah. Apa itu fitrah? Suci. Karena dia berasal dari esensi yang suci, maka makhluk yang bernama manusia itu pun suci.
Nah, kesalahan fatal yang dilakukan adalah ketika manusia mewarisi dosa dari Adam. Sehingga dikatakan dalam kitab saudara Roma 5:12, sebab seluruh manusia telah jatuh ke dalam dosa. Itu fitnah. Itu tidak ada, Tuhan pernah menyatakan hal seperti itu. Paulus yang membuat akal-akalan sendiri. Untuk apa? Untuk menjual Yesus. Supaya orang-orang lemah akal itu menerima Yesus sebagai penebusan dosanya. Padahal tak pernah Tuhan mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Itu tak ada dalilnya selain karangan Paulus itu sendiri. Yesus aja nggak pernah mengajarkan itu. Bahkan Yesus tidak mengenal kitab Roma ini. Tapi kemudian Paulus mendirikan sebuah sekte baru di luar Yahudi, di mana pengikutnya adalah saudara saya, yaitu Anda. Nah, itu poinnya. Sehingga berat saudara-saudara kami Kristen untuk mendudukkan keselarasan antara akal dan iman Kristen. Karena iman Kristen itu memang gak masuk akal. Satu-satunya kemudian agama yang mengaku dirinya berasal dari para nabi yang datang kepada Bani Israel, yang tidak masuk akal ya agama Kristen. Dan memang kalau Anda membaca pola yang dibangun oleh Paulus di dalam mengajarkan kemudian Kristus kepada targetnya, di dalam 1 Korintus 1:19, memang Paulus itu mematikan kecerdasan manusia. Dia akui kok. Dia membinasakan kecerdasan, kemampuan berpikir kemudian dihilangkan oleh Paulus. Bahkan pengetahuan Tuhan ditawan oleh Paulus untuk menggiring manusia menuju kepada Kristus. Jadi tidak heran kalau agama Kristen ini dibangun ya ala-ala akal-akalan, tidak berdasar terhadap akal. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ketika saya bernarasi bahwa Kristen dibangun dari akal-akalan, Anda tertawa. Padahal Anda sendiri yang memfitnah diri Anda dengan mengatakan seluruh dunia akal manusia sudah dikorupsi. Apa maksud Anda mengatakan akal manusia sudah dikorupsi? Artinya bahwa pengetahuan manusia itu sudah cacat. Sehingga agama Anda memang cacat. Memang cacat, memang tidak masuk akal. Akal pun Anda paksakan gak bisa lagi. Bahkan Anda menuduh akal Anda itu sudah dikorupsi. Dengan kata lain, legalitas yang Anda gunakan, standar yang Anda pasang untuk agama Anda udah memang tepat. Bahwa untuk masuk agama Kristen, akal wajib hukumnya dimatikan. Nah, seperti itu adanya, silakan. Baik. Sekarang saya tanya dulu kalian semua teman-teman yang ada di bawah maupun Bang Juma diri sendiri. Menurut Bang Juma dan orang-orang yang di bawah ini jangan munafik ya, kalau asal ngomong ada gampang, tapi buktikan secara faktual. Kalau argumentasi kami sebagai orang Kristen yang mengatakan bahwa dan menurut Alkitab yang seperti Abang bilang tadi dituliskan oleh Paulus bahwa manusia sudah berdosa, telah jatuh ke dalam dosa. Buktikan bagi saya yang manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Buktikan. Dan buktikan di seluruh di dunia ini, di negara manapun ada satu orang yang, atau satu negara, atau satu kabupaten, atau satu RT, atau satu satu rumah tangga deh biar lebih kecil. Dunia ini kan miliaran orang Bang Juma, ya 10 miliar. Saya minta satu rumah tangga aja untuk melawan yang 10 miliar populasi manusia ini. Ada nggak orang yang suci, yang benar-benar tidak berdosa, tidak melakukan dosa? Kalau ada, hari ini saya mualaf. Kalau ada, ya, bandingan satu rumah tangga, suami istri atau anaknya 2, suami istri, anaknya 2, berarti 4 orang melawan 10 miliar manusia di dunia ini. Membuktikan bahwa yang dikatakan Alkitab, manusia semua berdosa kecuali Yesus Kristus, ada di kitab Ibrani. Yang tidak berdosa di dalam catatan Alkitab hanya Yesus Kristus, ada di kitab Ibrani. Dalilnya surat Ibrani, ya. Jadi makanya itu buktikan bahwa Alkitab itu salah.
bahwa di dunia ini selain daripada Yesus Kristus yang betul-betul suci dan tidak berdosa. Ya, buktikan. Saya minta satu rumah tangga aja deh, satu suami istri melawan 10 miliar dunia. Kalau argumentasi saya tidak bisa dibuktikan, berarti pernyataan Alkitab tentang kecenderungan manusia jatuh ke dalam dosa, dan memang manusia semua berdosa kata Alkitab, maka kalau abang bisa membuktikan, ya, Alkitab saya tidak ada lagi kebenarannya. Nah, saya tantang balik abang, betul nggak itu data Alkitab saya? Kalau tidak betul, maka Anda yang benar, Alkitab saya salah. Nah, sekarang tugas abang membuktikan itu, membuktikan bahwa argumentasi Alkitab mengatakan manusia semua telah jatuh ke dalam dosa, ya, dan akan mengalami maut, kematian. Itu adalah upah dosa, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tadi sempat di awal Bang Juma katakan tentang, oh kalau Adam tidak berdosa begini, mungkin orang Kristen ini akan menjadi kerah. Nah, ini yang dinamakan dengan apa ya? Termasuk logical fallacy, kesalahan berpikir juga itu. Orang Kristen percaya bahwa manusia itu diciptakan bukan robot. Saya nggak tahu di dalam iman Islam apakah manusia itu robot yang dipencet oleh Tuhan dari sana kiri lalu ke kiri, kanan lalu ke kanan. No, orang Kristen tidak percaya begitu. Artinya manusia itu diciptakan memiliki kehendak untuk melakukan apa yang mau dilakukannya sendiri tanpa harus melibatkan tentang Tuhan. Begitu loh. Adam itu bebas melakukan kehendaknya tanpa diintervensi Tuhan, karena dia bukan robot yang disetering-setering begitu. Nah, oleh karena itulah, maka karena abang tadi berargumentasi bahwa Adam dan Hawa itu kita harus berterima kasih, sama lah mungkin kayak argumentasi oleh Islam sendiri. Oh, kalau Yudas itu tidak pengkhianat, maka orang Kristen tidak selamat. Nah, itu kesalahan berpikir. Nah, dia tidak bisa membedakan kehendak orang berpikir atau apa motivasinya orang itu apa sih, dengan pertanggungjawabannya sendiri kepada Tuhan. Ya, itu kesalahan berpikir orang-orang Islam yang saya lihat, yang saya tonton selama ini. Kan kalian kan sering kan ngomong kayak gitu. Kalau Yudas itu tidak berkhianat, maka orang Kristen tidak akan selamat. Sama aja itu sama tadi. Kalau Adam dan Hawa itu tidak begini, maka tidak begini. Itu loh. Padahal kami percaya bahwa Yudas itu dia bertanggung jawab terhadap apa sih motivasi dia? Kan dia memiliki motivasi sendiri. Adam juga memiliki motivasi sendiri. Tetapi Alkitab mengatakan seluruh keturunanmu akan merasakan apa yang kamu rasakan. Begitu loh. Bumi ini dikutuk, artinya kamu harus menjadi susah di kitab Kejadian untuk mencari makanmu. Kamu Hawa susah untuk melahirkan anak-anakmu. Kan itu ayat Alkitab. Begitu. Jadi tolong Bang Juma jangan membawa sebenarnya poinnya adalah bahwa seluruh argumentasi Islam terhadap kekristenan adalah argumentasi membandingkan keimanan dari agama perspektif Al-Quran kepada Alkitab. Semuanya itu kesalahannya di situ. Tidak ada yang tidak. Itu poinnya. Silakan. Monggo. Oke, baik. Anda telah menggugurkan dan merubuhkan kemegahan mimbar gereja malam ini. Ketika Anda mengatakan saya tantang seluruh dunia, Anda harusnya malu mengatakan itu. Kenapa? Misi Yesus gagal berarti. Bukankah Yesus datang untuk mati untuk menebus dosa dunia? Habis itu Anda menantang. Tunjukkan satu manusia yang tidak berdosa. Apa nggak keliru Anda ini? Harusnya Anda malu. Kalau saya ingin menjawab belak-belakan dan Anda ingin mualaf, saya katakan orang-orang Kristen itu bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak-anak Tuhan pewaris surga. Berarti kalau Anda bertanya mana orang berdosa, yang tidak berdosa, ya Kristen. Mencuri nggak berdosa,
Membunuh nggak berdosa, memperkaos tidak berdosa. Kan itu fakta. Menurut doktrin gereja, Yesus datang untuk nebus dosa, mati dengan jalan kutuk. Bukan hanya untuk dosa kita, tapi untuk dosa dunia. Pret. Anda malu sendiri, bukan? Apa tujuannya Yesus datang mati? Bunuh diri di atas pohon. Untuk apa? Ya untuk mensucikan keturunan Adam. Tapi ternyata Anda pun menyangkalnya. Malah sekarang menantang, tunjukkan satu manusia yang tidak berdosa. Yesus gagal ternyata, Kupikir tadinya Yesus dalam Kristen turun ke bumi mati untuk membebaskan Kristen dari dosa-dosa. Ternyata hoax. Nah, sekarang saya kasih Anda untuk menggunakan logika sehatnya, supaya Anda lain kali jangan bikin tantangan seperti itu. Supaya Anda belajar menghargai Bible, menghargai ilmu yang ada di dalam kitab saudara. Yesus mengatakan dengan terang di dalam Matius 18 nomor 3. Kalau kau tidak hidup sama seperti anak kecil ini, kau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti anak kecil itu suci, bersih, nggak ada dosa. Itu kata Yesus. Berarti benarlah kata Quran. Manusia itu lahir di bumi ini berdasarkan fitrah Allah. Yesus juga mengatakan itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika engkau tidak hidup sama seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Anda kena dua dalil. Dalil akal kena, dalil kitab Anda juga kena. Jadi jangan Anda mengatakan saya akan mualaf. Kalau ada manusia, Anda sama halnya membatalkan Yesus mati di salib. Harusnya Anda malu mengatakan itu. Karena orang Kristen itu Kristus. Kalian adalah anggota Kristus. Anggota Kristus itu berarti Kristus. Jangan Anda lupakan itu. Kalian adalah pewaris surga. Jadi kalau Anda bertanya seperti itu, ya saya akan mengatakan seluruh Kristen itu adalah orang-orang yang tidak berdosa. Meskipun mereka saling membunuh satu sama lain. Karena mereka adalah anak-anak Tuhan pewaris surga. Tapi hoax, ajaran ilusi, halusinasi yang tidak masuk akal. Nah, sekarang saya ingin luruskan lagi pemahaman saudara sebagai pendeta TikTok. Ketika Anda mengatakan bahwasanya Adam telah mewariskan dosa, boleh nggak saya minta dalilnya? Ada nggak dalilnya di kitabnya Yahudi? Di mana Kristen ini kan cuma numpang tenar melalui lewat terjemahan kitabnya Yahudi. Boleh nggak saya minta? Di mana Tuhan langit bumi mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya selain fitnah Paulus di Roma 5 nomor 12. Silakan Anda sajikan. Kalau ternyata tidak ada, berarti betul agama Kristen adalah agama yang tidak masuk akal alias bualan doang. Silakan. Oke, baik Bang Juma. Jadi seru memang ya, seru. Tapi Anda tidak bisa membuktikan argumentasi bahwa akal Anda itu betul-betul netral dengan fakta-fakta logika dan fakta-fakta yang kita lihat yang real di dunia ini ya. Yang kita bicarakan ini manusia loh, ya kan? Artinya mengenai akal, artinya gini, bahwa saya tadi berargumentasi bahwa akal itu, ya, akal itu sudah terkorupsi oleh dosa, sehingga manusia cenderung melakukan hal-hal yang salah. Ya, setiap kesalahan itu dosa. Ya, menurut menurut kami kekristenan. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih sudah mengatakan bahwa orang Kristen itu suci. Ya, dan memang ya betul. Berarti Anda sudah mau mualaf. Kami orang-orang Kristen itu disebut dengan orang-orang yang kudus, ya. Ya, berarti kapan mau mualaf? Ya, sebentar. Tapi kan gini, tadi abang kalau ada satu manusia suci, abang mau mualaf. Nah, kapan mau mualaf? Ya, begini, saya jadi Anda sudah salah membuat suatu tatanan argumentasi, karena waktu saya mengatakan tentang bahwa manusia, lalu Anda melarikan tentang penebusan Yesus. Tapi pertanyaannya sekarang,
Oh, Saya tadi berargumentasi tentang dosa itu, tentang nature-nya manusia itu sudah dikorupsi oleh dosa, melakukan kecenderungan kesalahan. Saya dalilnya berbicara boleh nggak satu. Anda, maaf, interupsi. Ada dalil nggak Anda mengulang-ulang kesalahan fatal yang hanya merupakan fitnah doang? Bisa nggak ada dalil dari kitabnya orang Yahudi? Ya makanya saya bilang tadi, kalau Anda mau bertanya tentang dalil, tentang ada nggak dosa waris di kitabnya orang Yahudi, no. Kami itu Alkitab kami dari kitab Kejadian sama Wahyu loh. Ya, mana kitabnya Yahudi? Kitabnya Yahudi. Kan bertanya kepada orang Yahudi. Kitabnya Yahudi. Artinya saya seorang Kristen, Bang Juma. Saya harus mengimani kitab Kejadian sampai Wahyu. Yang saya minta kitabnya Yahudi, Bang, karena kitabnya Yahudi Tuhan memberkati Adam dan keturunannya. Kok tiba-tiba muncul agama Anda? Ya. Mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa. Itu adalah salah satu yang kami imani juga. Iya, makanya saya minta dalil. Satunya adalah yang kami imani juga, tapi ya, makanya saya minta dalilnya, abangku yang ganteng. Mana dalilnya? Ada dalilnya. Ya surat Roma itu salah satunya. Itu kan kitab suci. Kitabnya Yahudi yang saya minta, bukan kitabnya Kristen. Itu kitabnya Kristen. Ya, yang saya minta kitabnya Yahudi, Bang Juma. Saya orang Kristen. Tapi berarti Anda sudah akui. Berarti Anda sudah akui bahwa di ajaran Yesus tidak ada dosa waris, betul ya? Apa ya, Pak? Ya. Ajaran Rasul Paulus itu adalah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, Bang Juma. Nah, Yesusnya aku bilang, ada nggak Yesus sebagai orang Yahudi mengajarkan bahwa ada mewariskan dosa? Ada nggak? Apakah ada keluar kata-kata dari mulut Yesus untuk mengatakan ada dosa waris? Tidak ada. Tapi kami percaya bahwa semua rasul yang menuliskan Injilnya itu diilhamkan oleh Yesus Kristus. Itu. Terus maksud Yesus kan itu ya nggak apa-apa. Anda kan Muslim. Maksudnya Yesus dalam Matius 18 tadi. Rasul Paulus itu dikuasai oleh untuk menuliskan misalnya dan tidak mungkin ajaran Paulus bisa bertentangan dengan Yesus kalau yang mengajarkan Paulus itu adalah Roh Kudus. Itu nggak mungkin bertentangan. Tidak mungkin Yesus, tidak mungkin utusan Tuhan membatalkan hukum Tuhan, itu tidak mungkin. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan di Matius 18, dari topik. Enggak, ini bukan menghindar. Anda yang melakukan sesuatu yang irasional. Semakin Anda berargumentasi, semakin terjawab tema saya bahwa agama Kristen memang tidak cocok dengan akal. Ya, kan begini. Tadi kan Anda mengatakan. Semakin Anda berargumentasi, semakin nyata agama Anda memang tidak masuk akal. Gini, saya kan menantang Anda tadi, tunjukkan di dunia ini ada orang atau satu rumah tangga, kan itu tadi tentang saya, yang tidak berdosa. Sebagaimana Alkitab mengatakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Iya kan? Boleh sekali-sekali. Yang bukan kata Alkitab, siapa di dalam 10 miliar manusia ini, satu rumah tangga yang tidak berdosa. Kan orang berdosa bisa nggak? Ya orang Kristen lah. Orang berdosa bisa nggak masuk surga? Orang berdosa bisa nggak masuk surga? Ini lain lagi topiknya, jangan dulu loncat-loncat. Enggak, saya tanya, Anda kan mencari data itu. Jadi tadi ganti dulu topiknya kalau kita mau bahas. Tadi Anda kan nantang, saya tunjukkan dalil Matius 18:3. Di situ Yesus mengatakan anak kecil sebagai contoh, sebagai patron untuk orang masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti anak yang dimaksud Yesus di sana adalah anak yang tidak berdosa. Anda minta mana buktinya? Ya, seluruh anak kecil yang lahir itu suci, bersih. Nah, itu tafsiran Anda kan. Lalu kenapa Yesus mengatakan harus hidup sama seperti anak kecil?
Ya, baik. Kenapa anak kecil ini sebagai filter? Silakan Anda jawab. Kenapa anak kecil ini sebagai landasan untuk masuk surga? Karena anak kecil ini kenapa? Baik, sekarang begini. Perhatikan saja anak kecil dengan kepolosannya, dengan kejujurannya. Saya bertanya loh, kenapa Yesus menjadikan anak kecil ini sebagai gambaran untuk masuk surga harus hidup sama seperti anak kecil tadi? Ya baik. Justru karena jawabannya karena apa? Karena anak kecil itu, lihat anak kecil jujur, ya kan? Itu banyak sifat-sifat anak kecil. Sifat jujur, ya kan? Dia ada dosa nggak? Dia nggak dosa kan? Kalau Anda mau bertanya tentang dosa perbuatan, dosa aktual, dosa bedakan. Tidak bisa membedakan tentang dosa aktual yang dilakukan dengan dosa. Saudara, sekarang begini, boleh nggak orang itu dihitung berdosa kalau dia tidak melakukan dosa? Nah, Anda tidak bisa membedakan antara sifat. Bukan saya yang tidak bisa membedakan. Anda yang terjebak dalam konsep agama Anda sendiri. Coba Anda dalami dulu Roma 5 nomor 12 itu. Sebab seluruh manusia telah jatuh ke dalam dosa. Itu apa maksudnya? Iya, betul. Nah, itu aja membenarkan lagi. Makanya saya bilang, bedakan antara sifat orang itu bukan berbicara sifat. Orang yang Roma 5:12 itu bukan bicara sifat. Itu bicara dosa. Itu bicara dosa. Seluruh manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Itu fitnah itu. Saya gini aja. Kita ke realita aja, fakta. Anak kecil ada nggak yang diajari orang tuanya berbohong atau berantem atau dia egois? Ada nggak orang tua yang mengajarkan? Tapi faktanya anak kecil bisa nggak egois, bisa nggak pelit, bisa di situ aja dulu contohnya. Kenapa Yesus mengambil contoh anak kecil? Apakah karena anak kecil ada nggak yang egois? Apakah karena anak kecil ini tidak ada dosa, atau karena ada dosa sampai Yesus menjadikan anak kecil ini sebagai landasan untuk menakar diri? Jadilah seperti anak kecil ini untuk masuk ke dalam surga. Apakah Anda ingin mengatakan kita harus mencontoh anak kecil lugu, polos, suka main-main, main tali, terus makan permen? Apakah yang kayak begitu? Atau memang manusia ini fitrah? Anak kecil ini memang fitrah, dia suci memang. Atau karena kelakuan-kelakuan yang Anda katakan tadi itu lugu? Haruskah kita berlugu-lugu ria supaya masuk surga? Atau memang kadar anak kecil ini adalah manusia suci? Oke, bisa saya tanggapi kalau kita dua-duanya ngomong kan tidak enak gitu. Iya, silakan. Maksud saya gini Bu. Maksud saya faktanya bahwa sifat dosa itu kenapa dia memiliki sifat egois, bahkan tidak diajari orang tuanya. Makanya saya bilang dia memiliki sifat dosa walaupun dia tidak memiliki dosa aktual. Aktual itu perbuatan. Makanya bedakan. Itu kalau orang cerdas begitu Bang, membedakan antara memiliki sifat dosa dan memiliki apa yang Anda katakan memiliki sifat dosa itu? Ilmu dari mana itu? Mungkin Anda ingin mengatakan memiliki potensi untuk melakukan dosa. Barangkali itu maksudnya. Itu bukan sifat dosa. Sudah ada di dalam dirinya, memiliki sifat-sifat kehendak melakukan kesalahan dari awal. Itu argumentasi saya, dan fakta realnya di lapangan itu yang terjadi. Nah, sekarang begini, fungsi Yesus. Iya, saya paham. Sekarang fungsi Yesus mati di salib itu apa? Kan untuk menghilangkan itu kan?
Jangan dulu lari kepada Yesus. Jangan dulu lari karena tidak masuk kalau akal. Percaya kepada Yesus Kristus. Kalau Anda tidak percaya, maka Anda tidak selamat. Bukan, Kan itu. bukan. Kalau Saya tanya dulu. kami orang Fungsi yang sudah percaya, fungsi ya Yesus selamat. mati di atas tiang salib apa fungsinya? Untuk menghapus dosa itu tadi kan? Dosa apa yang mau dihapus? Yang Anda tahu coba Ya, dulu. justru Yang Anda yang tahu. tentang Anda yang orang tahu. Kristen. Anda yang Anda tahu. tidak stromen. Yesus mati untuk apa? Iya, supaya Anda tidak stromen terhadap tentang penebusan dosa. Yang Anda tahu apa sih? Ya, saya bertanya sama saudara, Anda lah yang jelaskan. Jadi Yesus Anda bertanya. Yesus bukan bertanya. Anda semakin lama semakin idiot. Saya bertanya, Yesus itu mati untuk apa? Gaya-gayaan gitu. Sudah. Ya, Bisa saya pikir jawab? dulu. Ya, pikir dulu. Sebenarnya satu topik kita ini sudah lari, tetapi argumentasi saya Tidak lari. Orang nonton di bawah Islam Kristen, semakin Anda menjabarkan apa yang Anda maksud, apa yang Anda ingin uraikan, semakin nyata bagi kebenaran bahwa agama Anda memang tidak cocok untuk akal. Kristen itu tidak cocok dengan akal. Nah, sekarang saya kembalikan kepada saudara. Yesus mati itu untuk apa? Yesus itu mati. Baik, kalau Anda mengatakan bahwa kekristenan itu tidak cocok dengan akal, ya betul. Nah, Kekristenan betul. itu cocok dengan iman, Ya, bukan akal. ya. Udah selesai berarti ya. Makanya Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Percaya itu kan iman kan. Saya tidak Iya. melihat Yesus disalib. Tidak melihat Iya. saya hanya tahu dari kitab suci. Lalu saya beriman percaya bahwa dia disalib, dia bangkit, dan dia mengatakan bahwa kematian dia membawa keselamatan bagi banyak orang. Itu yang saya imani. Jadi bukan akal, Iya. Bang. Betul sampean. Oke. Kekristenan itu bukan agama akal, tapi agama iman. Betul. Oke, siap. Oke, saya kira cukup. Cukup. Oke, nanti lain kali kita bisa diskusi. Makasih saudara. Makasih Malam. saudara. Malam juga. Oke. Nah, gimana teman-teman? Kita sudah mendengarkan dari saudara kita pendeta TikTok bahwa agama Kristen itu memang bukan agama akal, tapi aliran kepercayaan. Karena kata iman itu kan asalnya dari Quran. Jadi Kristen ini aliran kepercayaan, aliran keyakinan. Wow, gawat ini teman-teman. Gawat. Wow. Wow. Karena tidak bisa menyelaraskan antara akalnya dengan imannya, keyakinannya, maka mau tidak mau harus pasrah. Karena semakin berargumen, semakin jauh dari akal. Ya, mau tidak mau harus pasrah mengakui memang Kristen itu adalah agama yang tidak masuk akal. Ya, mungkin masuk angin. Sekarang saya tanya kepada teman-teman sekalian. Ini ada botol, isinya air. Saya menggunakan yakin aja, percaya aja. Saya buka, lalu saya minum. Saya tidak mungkin percaya ini racun, tidak mungkin. Saya percaya ini adalah air putih. Tidak menggunakan akal, saya teguk langsung. Tiba-tiba reaksinya apa? Mata mulai berputar, teng, 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 telinga bunyi, jantung,
isi perut udah mulai bergulung-gulung. Habis itu saya gunakan akal. Akal, sini. Hai akal, ya paman, perintahkan matamu untuk membaca tulisan dari botol tadi. Tuak. Campur baygon. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah terlanjur. Modal iman, modal percaya, modal yakin doang, pede. Segitu teganya dia membinatangkan dirinya. Binatang itu, Pak, kalau dia melihat air, dia nggak bertanya, dia nggak berpikir, ini air apa ini? Ada kuman nggak? Ada virus nggak di dalamnya? Yang penting dia minum, itu binatang. Tapi kalau manusia, Pak, airnya dimasak dulu, disulin dulu, diperiksa dulu, ini apa, botol apa, tulisannya apa, baru diminum. Itulah fungsinya akal. Ya kalau abang yang tadi Kristen itu enggak, langsung nanti kalau matanya sudah mulai barulah menggunakan akal. Apa ini ya? Wah, ternyata kencing onta. Parah. Wah, selama ini saya menertawakan Islam, ternyata saya sendiri minum kencing onta. Kenapa? Karena imani saja. Akhirnya apa? Bukan lagi tak kencing-kencing, tapi tak bera-bera. Itulah celakanya kalau beragama tanpa menggunakan akal. Ya, sama seperti kambing. Kambing itu dia nggak pernah berpikir. Andai saja kambing itu berpikir, kambing tidak akan mau makan rumput. Kambing maunya makan pisahat, ya toh? Onde-onde. Tapi karena kambing binatang, ya dia nggak mikir. Rumput dimakan, nah rumputnya baru-baru ada tai kucingnya sih makan dia. Namanya kambing, binatang. Yang penting percaya saja, imani aja. Pokoknya bikin kenyang lambung, makan aja. Itulah Al-Quran katakan bahwa ulaika kal an'am balhum adallu. Ulaika humul ghafilun. Itulah orang yang lengah. Ya. Itulah orang yang merugi. Karena mereka tidak menggunakan akal. Mereka seperti hewan ternak, kata Allah. Bahkan lebih rendah dari hewan ternak. Ada agama dianut, tapi bukan akal yang menjadi landasan pijakannya. Untung Khairil Anwar tidak sezaman dengan para penulis koran Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma dan seterusnya. Atau Tatang Sutarma, tidak sezaman dengan mereka. Andai sezaman, kitabnya pun dijadikan sebagai kitab yang dianggap suci. Kenapa bisa gitu, Bang? Ya karena katanya nggak pakai akal. Kalau di dalam imannya nggak perlu akal, yang penting percaya saja. Masalah generasi hancur sudah. Allahu Akbar. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Yang muslim batalkan dulu ya. Kalau sudah pakai hijab, pakai jilbab, jangan lagi minta naik. Nanti tidak enak perasaan tak. Kalau Bang Suma sudah nyanyikan sebuah lagu, nanti tidak enak rasanya didengar. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang Zuma. Siap, Katolik Protestan Abang? Protestan saya. Oke, silakan buka kamera, kita diskusi. Aduh, nggak bisa nyalain kamera nih Bang. Udah malam di kamar nih. Oh, Gak apa-apa ya? syaratnya di sini harus buka kamera, Abang. Gelap kan? Iya. Ya.
Nggak apa-apa, silakan. Ya, jadi gini Bang, kalau agama Kristen itu bukan agama yang berakal. Simpelnya aja, Alkitab itu tidak perlu diterjemahkan dari bahasa aslinya. Justru menurut saya upaya untuk mengimani apa yang diimani secara akal, makanya lebih diterjemahkan dari bahasa aslinya. Ada satu upaya-upaya yang dilakukan oleh agama Kristen untuk mengasihi yang diimaninya secara akal, begitu. Coba ditanggapi dulu. Iya, buka kamera dulu Bang, baru saya tanggapi. Yang intinya Anda sudah bertentangan dengan pendeta yang tadi, gitu ya. Nanti kalau Anda sudah bisa buka kamera, silakan ajukan lagi permintaan. Yang pasti Bible diterjemahkan bukan karena akal, tapi untuk akal-akalan. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Juma. Malam juga. Baik. Langsung ke topik aja lah ya. Silakan Abang. Baik. Nah, di dalam Roma ya, mengapa Paulus menggunakan kata begini? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, mengapa Paulus menggunakan kalimat ini? Dia berdasarkan apa dalam Perjanjian Lama? Ya, berdasarkan apa? Nah, di dalam Kejadian ya, Kejadian 1 ayat 26 dikatakan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ya. Nah, kemudian terjadilah akibatnya bahwa manusia itu akhirnya jatuh ke dalam dosa ya. Jatuh ke dalam dosa. Nah, apa yang terjadi? Ini yang terjadi dalam Kejadian 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Jadi pada waktu penciptaan, manusia itu diciptakan menurut rupa Allah. Tetapi di ayat 2 dikatakan begini, setelah jatuh ke dalam dosa, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka ciptakan. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, yang terjadi begini. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Jadi yang tadinya manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sekarang karena dosa, akhirnya kita menjadi menurut gambar orang tua kita. Contohnya seperti Set, dia menjadi gambar dan rupa Adam, lalu memberi nama Set kepadanya. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Ya, umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Dan sepanjang Kejadian 5 ada kata-kata kemudian ia mati, kemudian mati, kemudian mati. Itulah apa akibat dosa. Jadi yang dimaksud oleh Paulus ya, yang dalam Roma 5 ya, Roma 5 ayat 12 tadi dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk. Jadi artinya kita sekarang bukan lagi kita kehilangan gambar kemuliaan Allah. Itulah makanya Paulus mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibatnya kita dilahirkan berdasarkan rupa dan gambar orang tua kita. Terima kasih Bang Zuma. Itu pembukanya. Kira-kira nyambung nggak Abang dengan tema saya itu? Itulah makanya baik. Nyambungnya begini. Nyambungnya. Itulah yang dibilang pembicara sebelumnya saya tadi bilang, karena kita telah kehilangan kemuliaan Allah, akibatnya akal kita jadi korup.
jadi menyimpang, tidak lagi sesuai dengan kehendak Bapa di surga, tetapi akibatnya menjadi kehendak manusia itu sendiri, kedagingan kita. Makanya kata Yesus begini, apa yang dilahirkan dalam Yohanes 3 ayat 5 ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi karena kita dilahirkan berdasarkan gambar rupa orang tua kita, akibatnya akal kita pun jadi korup, tidak lagi menjadi mencerminkan gambar dan rupa Allah. Itu. Maksudnya gimana ini, Bang? Maksudnya begini, ketika manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, akal kita itu sesuai dengan kehendak Bapa di surga, sejalan, tidak ada yang korup, sempurna, 100%. Seperti apa kehendak Bapa di surga, seperti juga pikiran kita. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, pikiran kita jadi korup, jadi menyimpang. Akibatnya akal kita jadi nggak bisa jadi sandaran, nggak bisa menjadi patokan kebenaran itu. Makanya dibilang Bapak yang tadi, kita menggunakan iman itu. Ada dalilnya nggak? Itu yang saya bilang tadi, itu yang saya bilang tadi dalam tadi yang saya baca tadi di Kejadian 5 tadi. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Jadi pada waktu manusia diciptakan menurut rupa Allah, tidak ada yang korup. Akal kita sempurna. 100% apa yang dipikirkan Allah, 100% juga itu yang dipikirkan kita. Karena apa? Karena tidak ada yang jatuh, tidak ada yang menyimpang. Nah, kemudian ayat 2, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka ciptakan. Nah, di ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Jadi anaknya itu menurut gambar dan rupa Adam, bukan lagi menurut gambar dan rupa Allah. Itu maksud saya. Kok semakin gak masuk akal ya, Bang ya? Itu gimana posisi gak masuk akalnya? Coba. Ya, Anda menyatakan sesuatu yang tidak berdasar. Bukankah Tuhan sendiri yang membuat permusuhan itu? Aku akan mengadakan permusuhan. Kenapa jadi jatuhnya manusia takarannya kepada Tuhan? Anda ingin menyaingi Tuhan gitu maksudnya? Anda ingin hidup sama seperti Tuhan gitu? Lalu? Bukan. Lalu? Kan begini. Iya, halo. Kan begini. Saya akan lawan. Dalam. Ya, lanjut Bang, lanjut. Kan begini, iya. Bukan begini ya. Pada waktu manusia diciptakan, dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, ya, menurut gambar Allah ya. Nah, tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, menurut Roma Kejadian 5 ya, menurut Kejadian 5 ayat 1 sampai 3 ya, manusia itu bukan lagi menjadi menurut gambar dan rupa Allah, tetapi menjadi menurut gambar orang tua kita. Itu maksud saya. Oke, baik. Saya ingin menganalisa kemampuan logika saudara saya ini. Pencipta langit dan bumi itu apakah ada yang bisa mengintervensinya? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Anda kemudian bernarasi bahwa Tuhan menciptakan Adam serupa dengan Tuhan, kan? Rupanya iya. Ya, seperti berarti kehendaknya Tuhan tidak ada yang bisa mengintervensi. Ketika Adam memiliki sifat serupa dengan Tuhan, ada nggak yang bisa mengintervensi Adam? Sebentar, tolong diulangi kalimat terakhir. Ya, ada nggak yang bisa mengintervensi Adam? Sebagaimana dia serupa dengan Tuhan. Nah, setelah jatuh ke dalam dosa, Enggak, sebelum jatuh.
Oh, tidak bisa. Tidak Nah, ada. makanya Adam itu tidak turut kepada Tuhan. Karena dia juga tidak mau diintervensi, sebagaimana Tuhan tidak mau diintervensi. Nah, kenapa Anda menyalahkan Adam? Anda yang membuat konsep. Itu namanya kebebasan memilih. Ya, Tuhan hanya bisa memberi. Kenapa jadi ke sana? Kan Anda mengatakan Tuhan menciptakan Adam seturut dengan gambar serupa dengan Tuhan. Nah, Ya. Tuhan tidak ada yang mengintervensi. Ya, Adam karena dia memiliki sifat-sifat yang sama serupa dengan Tuhan, maka meski Tuhan mengatakan ini ya, aku nggak mau diintervensi sebagaimana lu nggak mau diintervensi. Aku kan gambaranmu, aku kan serupa denganmu. Kau nggak mau diintervensi, ya aku juga dong nggak mau diintervensi. Makanya aku bilang, kalau Anda kemudian mau Adam seperti apa yang Anda gambarkan, berarti Anda ingin menyayangi Tuhan. Nah, itulah makanya dia melanggar perintah Tuhan yang ketika Tuhan melarang dia jangan makan buah pohon terlarang, dia langgar itu karena dia tidak mau menuruti perintah Tuhan. Iya, dia tidak mau terintervensi kan. Artinya bukan pengaruh iblis, tapi pengaruh sifat yang melekat pada Adam, di mana Adam itu serupa seturut dengan Tuhan. Emang ada yang bisa kemudian mengintervensi Tuhan? Kan tidak ada. Maka Adam jangan disalahkan dong. Saya memiliki karakter seperti itu ya karena memang saya tidak boleh diintervensi. Adapun saya menyesal setelah melanggar perintah dari Anda, dari Tuhan, ya bukankah juga Anda telah menyesal menciptakan manusia? Kan samanya kita. Ayo. Itulah makanya manusia dituntut untuk taat kepada Tuhan itu. Tadi Yang bisa saya terangkan. apakah ada Tuhan juga dituntut untuk taat? Kan tidak. Sementara aku ini adalah rupa Tuhan, gambar Tuhan aku ini. Sebagaimana Tuhan tidak dituntut untuk taat, ya saya juga dong. Nah, inilah kesalahan fatal konsep yang dibuat oleh saudara kami Kristen. Kalau dianggap bahwa Adam itu serupa dengan Tuhan, ya tidak boleh ada yang mengintervensi. Tapi kalau yang dikatakan sesuai dengan fakta yang ada di Islam, bahwa Tuhan merancang ciptaan bernama Adam dengan menggambarkan perencanaannya sebagai pemimpin di bumi, lalu Tuhan menciptakan Adam sesuai dengan rencananya, itu baru tepat. Adam jatuh tepat karena dia tidak serupa Tuhan. Dia hanya serupa dengan rancangan yang Tuhan rancang untuk bagaimana menciptakan makhluk mengisi bumi sebagai pemimpin. Tapi kalau dia setara dengan Tuhan, segambar dengan Tuhan, serupa dengan Tuhan, ya memang gak ada yang boleh intervensi. Salah sendiri kalau misalnya menghukum Adam oleh karena Adam tidak taat kepada dia untuk supaya jangan makan buah. Ya, nggak boleh saya diintervensi. Bukankah saya ini serupa denganmu? Coba dibetulin lagi tuh. Makanya aku bilang, apa fungsi akal sebenarnya ini untuk Kristen? Karena begini, kalau akal kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang tunduk kepada akal, tapi akal kita yang tunduk kepada firman Tuhan. Karena menurut Amsal ya Pak, ya Ustadz ya, Amsal 4 ayat 7 mengatakan, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat dan beserta segala yang kau perolehlah pengertian. Amsal 3:5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi jangan kita bersandar kepada pengertian kita, tetapi harus kita bersandar kepada firman Tuhan. Itu jawaban saya, Ustaz. Oleh karena itu saudaraku penatua, kalau landasan kita akal harus tunduk kepada dalil, karena ini berbicara mengenai keselamatan, maka akal yang memiliki kedudukan paling mahal di antara seluruh makhluk yang Tuhan pernah ciptakan, itu benar-benar harus tunduk kepada dalil, di mana dalil itu bukan manusia yang buat, tapi Tuhan. Bahaya kalau akal tunduk kepada dalil-dalilan, bukan firman Tuhan. Tunduk akal kita kepada dasar tersebut, maka ketika kita tundukkan akal kita kepada dasar yang bukan berasal dari firman Tuhan, maka celakalah kita ini manusia.
Maka akal ini harus selaras kekuatannya, ya, cakupan daripada akal itu sendiri, dimensi upaya akal untuk menelaah sebuah kebenaran harus pada puncaknya, yaitu apa? Dimensi pewahyuan harus selaras dengan akal itu sendiri. Karena tidak mungkin ada Tuhan mewahyukan sebuah perkara yang tidak sesuai dengan akal manusia. Itu nggak mungkin. Oleh karena itu, kalau Anda mengatakan bahwa kita harus runut, tunduk kepada pengertian yang dihasilkan dari pemahaman wahyu atau firman Tuhan, akal harus tunduk kepada itu betul, itu tidak keliru. Yang masalah kalau bukan firman Tuhan, akal ditundukkan ke situ, maka orang menjadi bodoh. Apa yang terjadi? Akal dalam beragama karena mengikuti pola dalil yang tidak diasaskan oleh firman Tuhan, maka orang itu menjadi bodoh. Sehingga muncul pemahaman bahwa untuk menjadi pengikut agama tersebut, ya wajib menanggalkan otak. Begitu, Bang. Ya. Nah, terus kalau kami berbeda itunya, cara berpikirnya. Kami berpikir berdasarkan ini, Ustadz, ya. Mazmur 119 ayat 30, 130. Bila tersingkap firman-firmanmu, memberi terang. Jadi firman itu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi firman itu yang memberi pengertian, bukan akal yang memberi pengertian. Kemudian di Mazmur 119 ayat 105, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi akal itu membutuhkan arah dari firman, ya, untuk melangkah dan menetapkan keputusan. Jadi bukan akal yang menentukan, firman itu yang menentukan. Makanya kami selalu tunduk kepada firman. Makanya kadang-kadang iman orang Kristen, doktrin orang Kristen bertentangan dengan akal budi manusia, tidak bisa dicerna. Itu jawaban saya, Ustaz. Berarti kitab saudara sudah bercampur aduk dengan yang bukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan selalu selaras dengan akal manusia. Bila mana ada sebuah kitab yang tidak selaras dengan akal, berarti kitab itu bukan dari Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan berfirman kepada manusia, di mana dia sendiri yang bikin akal, dia yang tahu target akal, dia yang tahu fungsi akal, dia yang tahu kemampuan akal, lalu memberikan aturan melalui firman, di mana aturan itu tidak bisa ditelaah oleh akal itu sendiri. Berarti yang Anda anggap wahyu, yang Anda anggap firman Tuhan itu bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena akal tidak bisa masuk ke dalam. Seibarat ada pabrik membuat motor, lalu motor ini dikeluarkan oleh pabrik tersebut. Nah, pabrik ini juga akan mengeluarkan manual buku panduan untuk mempersonalkan motor tersebut. Kalau ternyata cara yang dituliskan dalam buku manual ini untuk mengoperasikan motor itu tidak sama dengan kondisi motor, berarti pabrik itu cacat. Pabrik yang memproduksi motor ini bukan pabrik yang betul. Nah, sama ketika dia memproduksi motor, lantas kemudian dia mengerti seluk-beluk motor yang dibuatnya, tentu dia akan uraikan seluk-beluk cara apapun yang terkait dengan kendaraan tersebut dalam sebuah buku, sebagai buku panduan. Maka keluarlah buku itu dengan motor itu satu visi, satu misi. Nah, bagaimana dengan Tuhan yang menciptakan akal Anda? Lalu kitab Anda juga adalah dari Tuhan Anda. Apakah Tuhan Anda tidak maha tahu tentang akal? Sampai akal yang diciptakan Tuhan Anda tidak selaras dengan kitab Anda. Sehingga akal harus terseok-seok, sehingga nampak bagi orang lain agama Anda menghantarkan Anda tidak berakal. Jangan-jangan kitab Anda yang bukan dari Tuhan. Kalau akal Anda sudah pasti dari Tuhan. Tapi ini kitab Anda ini, kenapa bisa bertolak belakang dengan hal yang datang dari Tuhan, di mana dimensi yang utama pada kemanusiaan itu adalah akalnya. Tapi kenapa kitab Anda tidak masuk akal? Tidak masuk akal Anda, apalagi akal orang lain.
Berarti ada yang harus Anda pertanyakan di situ. Apakah Tuhan Anda tidak mengerti dimensi akal, kemampuan akal, cakupan akal, sampai buku yang diwahyukannya itu tidak bisa ditembus oleh kemampuan akal manusia itu sendiri, yaitu saudara kami Kristen. Hanya ada dua, akal Anda atau kitab Anda yang bukan dari Tuhan. Sudah pasti akal Anda itu dari Tuhan. Kekuatan, cakupan, dimensi, kemampuan akal Anda itu dari Tuhan. Yang meragukan ini kitab saudara. Itu aja. Baik. Silakan. Mengapa akal tidak bisa sejalan, pikiran manusia tidak bisa sejalan dengan pikiran firman Tuhan? Karena sudah jatuh ke dalam dosa itu. Karena jatuh ke dalam dosa itu sangat mengerikan. Kolose 2 ayat 8 mengatakan, waspadalah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut tradisi manusia dan roh-roh dunia dan bukan menurut Kristus. Jadi akal kita ini cenderung berfilsafat kosong. Makanya banyak doktrin-doktrin yang tertawan oleh filsafat-filsafat kosong. Yang selalu filsafat ini selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi makanya kita mengatakan jangan berdasarkan akal, karena kamu itu akan menghasilkan filsafat kosong. Bagi orang-orang mungkin filsafat Socrates Plato dan seterusnya itu adalah kebijaksanaan. Tetapi bagi firman Tuhan itu adalah filsafat kosong. Oke. Jadi sebenarnya gini, Bung. Akal itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar kemampuannya. Akal itu adalah serpihan cahaya yang Tuhan berikan kepada manusia untuk membedakan bentuk, pola, warna, gambar, dan seterusnya. Sehingga dengan akal itu manusia bisa membedakan objek-objek, bisa berkarya, bisa mencipta, melahirkan sebuah dimensi baru di atas dimensi lain. Itu akal. Sehingga Tuhan yang menciptakannya ketika memberikan sebuah pernyataan berupa pewahyuan melalui perantaraan para nabi, itu sudah pasti terkoneksi dengan akal, tidak mungkin tidak. Jadi ketika saudara mengatakan kenapa bisa dalil-dalil dalam Bible itu tidak masuk akal alias irasional, karena memang satu, Anda lihat di dalam pengajaran Paulus 1 Korintus 1:19, keterbatasan daripada cakupan karangan Paulus itu tidak akan pernah bisa sampai level Tuhan. Pernyataan-pernyataan Paulus tidak akan sampai kepada level firman Tuhan. Sehingga apa? Untuk menerima itu sebagai firman Tuhan, maka pengikutnya lebih dulu dimatikan akalnya. Boleh Anda baca 1 Korintus 1 nomor 19 atau 2 Korintus 10 nomor 5. Di situ Paulus mengatakan bahwasanya dia mematikan, dia membatalkan, aku menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar. Aku menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar, dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Itu kata Paulus. Menghilangkan kecerdasan, kemampuan berpikir orang-orang yang cerdas akan dihilangkan oleh beliau. Belum lagi kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan setiap pemikiran. Kami membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami menggiring kemudian, atau kami menawan kemudian menuju kepada Kristus. Itu dalil. Jadi memang orang Kristen ini berdasarkan data yang ada, data yang saya sajikan tadi barusan, itu harus memahami bahwa ketika ada yang irasional di dalam Bible, itu harus diterima aja. Jangan tidak diterima. Kenapa jangan tidak diterima? Ya seperti yang saudara katakan bahwa di Kristen itu tidak akal tapi iman. Kenapa tidak akal? Karena tidak masuk akal. Tetapi Kristen adalah agama, Kristen adalah keyakinan, Kristen adalah aliran kepercayaan.
maka apa yang terjadi? Yakini aja, percaya aja, imani aja, meskipun tidak masuk akal. Karena memang kekristenan itu pada prinsipnya tidak bisa ditakar atau ditelaah dengan akal manusia, karena pasti tidak nyambung. Nah, ketidaknyambungan inilah bukti bahwa agama Kristen bukan ajaran Tuhan. Itu, silakan. Baik. Nah, kenapa jangan mengandalkan akal? Karena begini, karena dosa waris itu yang membuat kita jatuh ke dalam dosa itu begitu dalam. Makanya dari situ yang muncul istilah, ada ini credo inteligen. Artinya aku percaya supaya aku mengerti. Karena percaya inilah yang membangun logika. Iman itulah yang membangun logika, bukan logika yang membangun iman, tetapi percaya itu yang membangun logika. Percaya itu yang membangun akal. Jadi bukan akal yang membangun percaya, tetapi percaya itu yang membangun akal. Makanya percaya dulu kepada firman Tuhan, baru kita bisa memperoleh akal budi daripada surga. Itu maksudnya itu, Ustaz. Karena dosa waris itu masalahnya. Nah, ini yang saya katakan, bahwa lagi-lagi saudara kami Kristen benar-benar mendudukkan agamanya sebagai agama yang tidak melandaskan terhadap akal. Dosa waris lagi tuh. Padahal bukankah dosa waris ini diakibatkan oleh karena Adam makan buah pengetahuan? Lalu kenapa buah pengetahuan setelah dimakan malah menjadi idiot? Ketika Adam difitnah bahwasanya Adam telah makan buah pengetahuan, ya harusnya pengetahuan yang menjadi rujukan kepercayaan dan keyakinan. Maka ketika kita berbicara mengenai pengetahuan, berarti dia berakal dari kata tahu. Tahu ini artinya ilmu. Ilmu ini artinya akal. Akal inilah yang menjadi item-item pemikir, penelaah, ya, penjelas dan seterusnya. Sehingga ketika Adam makan buah pengetahuan, ya pengetahuan lebih dulu untuk memahami daripada karakteristik firman Tuhan. Itu poinnya. Kalau tidak, lalu buat apa dihukum? Kalau ternyata pengetahuan itu tidak memberikan manfaat sama sekali, malah lebih tinggi daripada iman, jadi tidak perlu dihukum. Kalau tidak ngepek, kalau tidak ngefek daripada buah pengetahuan itu, ngapain dihukum? Ternyata pengetahuan bukan landasan pijakan awal dalam kekristenan untuk menapaki kekristenan itu sendiri, tetapi iman. Lah kalau begitu matikan aja akal. Baik. Nah, mengapa akal manusia itu begitu tidak bisa dipercaya? Karena begini, Ustaz, antara firman Tuhan dengan akal itu beda jauh. Perbedaannya itu diterangkan oleh Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari dari rancanganmu. Jadi akal Tuhan itu supra logika. Artinya di luar jangkauan, jauh di atas daripada logika manusia. Makanya Tuhan bilang kalau kamu mengandalkan pikiran manusia, itu namanya filsafat kosong. Yang dihasilkan itu adalah filsafat kosong. Makanya kita harus menyandarkan pada rancangan Tuhan, pada firman Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada langit, sedangkan kita di bawah. Itulah perbedaannya seperti antara jauhnya antara langit dan bumi. Makanya kita nggak boleh mengandalkan akal kita itu. Ya, apa yang saudara barusan katakan di sesi terakhir ini itu betul, benar. Oleh karena itu kita harus tunduk kepada apa yang Tuhan wahyukan. Tetapi benar tidaknya itu wahyu Tuhan pasti selaras dengan akal. Masalahnya, saudara Kristen kami dalam pola keagamaan hampir semua
lini dalam keimanan Kristen itu tidak masuk akal. Artinya bahwa konsep yang dibangun Kristen adalah konsep yang bertentangan dengan akal. Kalau yang Anda katakan tadi barusan, tidak ada yang tidak masuk akal. Masuk akal semua. Musa belah lautan, masuk akal. Tongkat menjadi ular, masuk akal. Yesus membangkitkan orang mati, masuk akal. Yesus kemudian mengobati orang lumpuh, masuk akal. Yang tidak masuk akal, Tuhan ditempeleng sama manusia. Tuhan turun ke bumi pakai cawat, pakai sempak, itu nggak masuk akal. Tetapi ketika Yesus mengatakan dia diutus Tuhan, dia utusan Tuhan, dia mengatakan firman Tuhan, dia bermujizat karena dari Tuhan, itu semua masuk akal. Jadi narasi saudaraku ini yang terakhir itu memang betul, harus melandaskan kepada wahyu Tuhan. Sebab wahyu Tuhan pasti masuk akal. Yang tidak masuk akal ini isi daripada kitab saudara. Surah-surah Paulus, konsep yang dibangunnya itu yang tidak masuk akal. Maka saya katakan, ketika kita membangun sebuah narasi berlandaskan Bible, dalam hal ini kitabnya orang Kristen bukan PL, maka kita akan sampai kepada keadaan terseok ketika akal yang kita jadikan sebagai pijakan untuk menelaah, karena irasional adanya. Tapi kalau firman Tuhan, wahyu Tuhan yang datang kepada Musa, jelas itu yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan menciptakan akal sudah pasti selaras dengan wahyunya. Nah, ketika ada buku yang dikatakan wahyu Tuhan tapi dia selaras dengan akal, itu sudah pasti bukan dari Tuhan. Jadi saudara salah ketika Anda mengatakan, ya kami harus mendudukkan perjanjian baru ini sebagai wahyu Tuhan, dan itu akal harus tunduk kepada wahyu Tuhan. Salahnya di situ, karena Anda menganggap PB itu firman Tuhan, sehingga otak Anda tercecer, jauh hanyut ke belakang, dan Bible yang Anda utamakan, akal Anda terseok-seok. Sedangkan kalau orang Yahudi menggunakan akal sehatnya, itu selaras dengan kitabnya. Umat Islam menggunakan kitabnya selaras dengan kitabnya. Anda dengan kitab Anda itu musuh-musuhan dengan akal. Contoh misalnya, Tuhan mengosongkan diri, tidak mempertahankan ketuhanannya, lalu turun mengambil rupa bukan Tuhan, yaitu manusia. Sudah gitu taat, lalu sudah gitu mati, dibunuh oleh ciptaan. Apakah itu pola akal? Tidak, makanya tidak ditemukan konsep seperti itu di dalam kitabnya Yahudi. Begitu saudaraku. Jadi tidak ada masalah dengan ungkapan yang terakhir tadi, bahwa wahyu Tuhan begini dan itu memang betul. Yang masalah sekarang ini adalah Bible, perjanjian baru maksud saya. Silakan. Nah, baik. Mengenai Yesus mengosongkan dirinya itu, ya menurut 1 Korintus 2 ayat 14 itu begini, Ustaz. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena memang itu tidak masuk akal. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, karena tidak masuk akal. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, kemudian dilanjutkan dalam Yohanes 3 ayat 11. Yohanes 3 ayat 11 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak dapat menerima kesaksian kami." Kenapa? Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi? Jadi karena begini Ustaz, kita ini kan hidup di dalam lingkungan atau atmosfer duniawi. Jadi apa yang kita lihat pakai mata itu adalah hal yang duniawi. Kita dengar itu hal-hal yang duniawi. Kita raba itu hal-hal yang duniawi. Akibatnya itu yang disimpan oleh otak kita, memori. Nah, itulah makanya Yesus datang dari surga. Dia memperkenalkan atmosfer surgawi. Nah, dia memperkenalkan apa yang dia lihat dari Bapa, apa yang dia raba dari Bapa, apa yang dia dengar dari Bapa.
apa yang dia lihat dari Bapa, dan itu yang diucapkan di dunia ini. Makanya dia mengosongkan dirinya supaya dia bisa mengatakan hal-hal yang dia lihat dari surga itu kepada kita dalam bahasa manusiawi. Itu maksud saya, Ustaz. Iya, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Yesus mau menerangkan tentang surgawi itu rasional. Bahwa ada hal-hal yang harus diimani secara gaib. Itu kemampuan akal itu sampai ke sana. Sebagaimana gaibnya hari Jumat besok, dan itu mutlak, nyata bisa diuraikan oleh akal. Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah ketika Anda mengatakan Tuhan turun ke bumi jadi manusia dan itu tidak bisa ditelaah, bukan tidak bisa ditelaah, itu bukan wahyu Tuhan, itu bukan firman Tuhan. Poinnya itu di situ. Karena Tuhan sudah pasti memberikan pemahaman standar dengan akal. Anda lari ke rohani, Bung. Orang yang punya roh itu tanpa akal, contoh orang, maaf nih, orang gila. Itu punya roh. Kenapa dia bisa gila? Kenapa bisa tertawa sendiri? Karena dia melakukan pendekatan rohani, bukan pendekatan akal. Jadi orang gila itu punya roh. Kenapa dia bisa makan sampah? Kenapa dia jarang kemudian mandi? Karena yang dia pakai insting roh, bukan akal. Nah, itulah layaknya ketika Anda menggunakan sebuah narasi tanpa dimensi akal, maka narasi Anda itu, mohon maaf, sama seperti orang gila. Itu jelas aja. Makanya Yesus ketika datang nanti menyeru kepada oknum-oknum ini pembuat kejahatan. Kenapa bisa dikatakan pembuat kejahatan? Karena mereka punya akal, tapi dimensi akal dimatikan. Mereka hanya beralasan rohani, 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 rohani. Apa rohani? Rohani itu adalah makhluk imaterial yang Tuhan berikan kepada manusia sekedar untuk menghidupkan, bukan untuk berpikir, bukan untuk membedakan mana baik mana jahat. Maka roh itu tidak, fungsi roh itu tidak sama dengan fungsi akal. Fungsi roh itu hanya untuk menghidupkan fisik, biologis, itu saja. Sama seperti manusia dikasih roh tapi tidak dikasih akal. Itulah orang gila itu. Jadi ketika Anda menelaah sebuah agama, oh ini pendekatan rohani, Anda keliru. Harusnya ketika Anda menghidupkan rohani, landasan menghidupinya itu adalah kekuatan akal. Karena roh itu adalah makhluk yang tidak bisa berpikir. Roh itu adalah hanya esensi yang Tuhan gunakan untuk menghidupkan makhluk biologis. Dia tidak memiliki dimensi untuk berpikir, menelaah mana baik mana jahat. Tidak. Makanya Anda tidak pernah menemukan ada orang yang lari dari kuburan karena takut dimakamkan di dalam. Kamu kenapa keluar dari kubur? Aku takut, Bang. Nggak ada itu. Kenapa? Dimensi roh tidak memiliki keberdayaan seperti akal, bisa membedakan warna dan seterusnya. Itu yang Anda harus pahami. Jadi ketika agama Anda berlandaskan kepada roh, hal-hal rohani tanpa ada pendekatan akal, maka saya katakan itu hanya halusinasi. Sebagaimana orang gila berhalusinasi. Silakan. Baik. Perbedaan kami dengan orang gila itu begini, Ustadz, ya. Ayat dari 1 Korintus 2 ayat 11 mengatakan begini. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, kita, sini perbedaannya. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, itulah makanya dalam ayat 16-nya dilanjutkan oleh Paulus begini. Di ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan?
sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi roh dari Tuhan itulah yang mengajar kami. Roh dari Bapa di surga itulah yang menuntun kami. Sehingga dikatakan seperti begini, menurut Credo et ut intelligam, karena dituntun oleh roh, maka aku percaya supaya aku mengerti. Karena kami dituntun oleh roh dari Allah, aku percaya kepada firman Tuhan supaya aku berakal. Jadi akal budi kami berasal dari roh Allah, bukan berasal dari roh dunia. Itu perbedaannya dengan orang gila, Ustaz. Oke, baik. Nah, inilah kalau pola agama sudah keliru dari dasarnya, begini keliru seterusnya. Roh dari Tuhan itu adalah nabi. Itu roh dari Tuhan. Kalau Anda berbicara seperti itu adalah nabi. Yang menuntun, yang dimaksud itu nabi. Nabi Musa, Yesus. Itu yang dimaksud roh di sana. Karena roh dalam penggambaran agama samawi itu harus berlandaskan konteks. Tidak bisa dipahami seperti itu. Maksud Anda itu roh, Anda menghayal didatangi kekuatan gaib. Oh enggak, agama samawi tidak mengajarkan yang kayak gitu-gitu. Sedangkan pernyataan-pernyataan Paulus itu kalau Anda lihat dalam 2 Korintus 11 nomor 17, dia berkata tidak berdasarkan dengan firman Tuhan, tetapi atas orang bodoh yang ingin bermegah, elok diaceng, mau dibilang sok-sokan. Nah, celakanya Anda menjadikan tulisan-tulisan Paulus itu sebagai landasan kepercayaan. Sedangkan Paulus sendiri kalau Anda lihat di dalam Roma 7, Paulus itu bingung. Setiap dia ingin bergerak mengajarkan satu tindakan ini adalah untuk pengajaran. Paulus mengaku bahwa apa yang aku lakukan itu saya sadar kalau itu bukan dari diriku, tetapi dari sesuatu yang menguasai aku di dalam diriku. Sebagai apa? Sebagai roh dunia, bukan roh dari Tuhan. Jadi sangatlah jelas ketika saudara menjadikan agama saudara ini tidak berlandaskan kepada akal tetapi kepada wahyu. Yang Anda maksud wahyu di sini adalah surat-surat yang ada di PB. Maka sangat jelas bahwa untuk masuk ke ranah itu akal manusia harus dilepas dulu. Contoh, ketika Bang Suma ingin menjadi orang Kristen, mutlak harus akal saya matikan dulu baru bisa masuk Kristen. Gak bisa saya masuk Kristen, selangkah pun gak bisa bila mana akal saya yang saya jadikan sebagai landasan pijakan. Tapi kalau iman, wow mantap kali. Siapa sih yang gak mau dosanya diambil alih sama orang lain? Siapa sih yang tidak mau masuk surga? Siapa sih yang tidak ingin kemudian mati langsung terbang ke surga? Enggak mesti harus ada siksaan kubur. Semua orang mau. Itu ranah iman tapi. Lalu apakah kita ini harus diperintahkan untuk beriman? Tidak. Kasihilah Tuhanmu dengan apa? Dengan segenap hati, kekuatan. Apa yang terakhir? Akal budi. Mana iman? Mana iman? Iman itu muncul setelah akal bekerja dengan wahyu. Barulah muncul iman itu. Keyakinan, kepercayaan kepada sesuatu barulah muncul. Contoh misalnya, ini pulpen. Setelah akal menelaah ini benar-benar pulpen, baik menurut mata, penglihatan, perasaan, barulah kita yakini ini pulpen. Kenapa? Karena akal dulu, baru diyakini. Itu cara kerja otak itu begitu. Cara otak kita bekerja itu pasti begitu. Bukan diyakini dulu, baru kemudian diakal-akali. Kalau sudah tidak masuk akal, diakal-akali. Itu keliru itu. Makanya setiap kali kita menelaah sebuah tulisan, maka apa yang menjadi penggambaran terhadap tulisan itu? Kekuatan berpikir. Begitulah wahyu dari langit. Kekuatan berpikirlah yang kita pakai untuk acuannya sebagai penggambaran ini wahyu Tuhan atau bukan. Karena kalau tidak, maka kita akan seperti binatang yang didoktrin, didogma dengan konsep yang tidak berasal dari Tuhan, sehingga timpang baik terhadap keadaan sekarang, pola kehidupan manusia, ilmu pengetahuan,
kesadaran berpikir, loncatan berpikir, jiwa, kebijakan, dan seterusnya dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial itu akan timpang dan tidak selaras. Tidak selaras. Contohlah konsep yang sering kita dengar. Siapa sih Yesus itu? Yesus adalah seutuhnya manusia, sepenuhnya manusia, 100% manusia. Dan, celakanya di sini. Dan dia juga 100% Tuhan. Lama. Bagaimana mungkin dimensi yang sudah utuh menjadi 100% pada dirinya ada ruang untuk esensi yang lain? Tidak bisa. Ini 100% polpen, damar. Tidak mungkin ada padanya kemudian karet. Karena sudah 100% polpen. Nah, itu bisa ditelaah dengan akal. Tapi kalau konsep Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, itu bukan konsep berakal. Dan itu tidak dilandaskan terhadap pewahyuan yang berasal dari Tuhan. Itu pasti itu, Bang. Jadi saya simpulkan bahwa untuk masuk menjadi penganut agama Kristen, akal wajib hukumnya dihilangkan. Itu poinnya. Ya, tapi begini, memang tidak logis ya, tidak logis Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia, itu tidak logis. Tetapi ingat, menurut firman Tuhan, menurut kitab suci itu logis. Kenapa? Karena ini kami berdasarkan ini ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Jadi karena pengajaran oleh Allah itulah makanya kami percaya bahwa Yesus itu adalah 100% anak Allah dan 100% anak manusia. Bukan berdasarkan akal. Kalau akal, menurut akal itu nggak mungkin. Tetapi karena atas dasar ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, jadi kitab nabi-nabi itu yang mengajar kami. Dan karena kitab nabi-nabi itu kami baca, maka kami diajar oleh Allah. Dan kami menjadi murid Allah melalui pembelajaran akan firman Tuhan. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengajar kita? Karena melalui apa? Firman Tuhan, perkataan Tuhan. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada Yesus. Nah, itu dasarnya. Makanya kami percaya bahwa Yesus itu adalah 100% anak Allah dan 100% anak manusia. Dasarnya itu adalah firman Tuhan yang tertulis. Itu yang mengajarkan kami untuk mempercayai itu. Tetapi, kalau menurut logika manusia itu tidak mungkin. Tetapi karena seperti saya bilang tadi, karena credo ut intelligent, karena kami percaya akan firman Tuhan, maka kami berakal, mengerti dan memahami. Itu perbedaannya. Karena kami mengerti, karena kami percaya kepada tulisan Rasul Paulus dan kitab para nabi, maka kami berakal, memperoleh pengertian bahwa pengertian 100% Yesus itu adalah anak Allah dan 100% Yesus itu adalah anak manusia. Kami jadi mengerti. Karena apa? Dasar kami adalah percaya, credo. Itu jawaban saya. Bung, kalau konsep itu orang Islam juga bisa nelaah dengan akal. Yesus 100% manusia. Betul. Yesus 100% anak Tuhan. Dalam konsep Yudaism itu juga betul. Tetapi ingat. Anak Tuhan di situ 100% manusia. Oleh karena anak Tuhan ini artinya apa? Manusia yang diutus oleh Tuhan membawa misi tertentu. Maka dia disebut anak Tuhan. Kenapa dia disebut anak Tuhan? Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Yesus disebut anak Tuhan karena Yesus taat tekun mendengarkan apa yang Tuhan instruksikan kepada dia, baik apa yang harus disampaikan maupun apa yang harus dia kerjakan. Yohanes 14:31, dunia memang harus tahu, orang Islam memang harus tahu bahwa Yesus itu
Dia senantiasa mengasihi Tuhan, dan Tuhan senantiasa berkenan kepadanya, sebab Yesus senantiasa tunduk berserah diri terhadap apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Maka dia intim, dia akrab dengan Tuhan, maka dia disebut sebagai anak Tuhan. Jadi kami tidak akan pernah tertipu dengan ungkapan Yesus 100% manusia, Yesus 100% anak Tuhan. Kami tidak tertipu di situ. Kenapa anak Tuhan ya manusia? Bukan berarti dia adalah Tuhan. Yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika Yesus itu dianggap Tuhan itu sendiri yang berinkarnasi, mengambil rupa manusia. Itu yang irasional. Itu yang tidak masuk akal. Tapi kalau Yesus 100% Tuhan manusia, 100% anak Tuhan, itu tidak salah. Kenapa? Karena anak Tuhan di situ sesuai dengan tradisi Yudaism itu adalah orang yang intim kepada Tuhannya. Kesalahannya kemudian oleh orang-orang di luar Yudaism menganggap anak Tuhan sebagai Tuhan, sebagaimana anak kambing adalah kambing, anak kucing adalah kucing, anak Tuhan adalah Tuhan. Padahal tidak. Anak Tuhan yang dimaksud di situ adalah hamba Tuhan. Apa buktinya? Yesus di dalam KPR 4 nomor 30 disebut sebagai hamba Tuhan, bukan? Dia dibangkitkan sebagai hamba Tuhan. Dia menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan. Yohanes 4 nomor 22. Ya, 22. Apa kata Yesus? Jelas kok dia mengatakan itu. Dia mengatakan bahwa aku dan muridku menyembah. Berarti dia hamba kepada Tuhan yang aku kenal. Berarti Yesus ini hamba. Berarti anak Tuhan artinya hamba Tuhan. Makanya dikatakan engkau sekalian adalah anak-anak Tuhan. Baca di Mazmur 62 nomor 6. Apa yang dikatakan di sana? Kalian semua adalah anak-anak Tuhan yang maha tinggi. Karena mereka adalah orang-orang yang taat. Makanya malaikat itu disebut sebagai anak-anak Tuhan. Karena malaikat adalah makhluk yang tunduk berserah diri atas apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi tidak salah di situ. Yang salah ketika Yesus dipercayai adalah Sang Bapa yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Itu konyol, itu bonyok itu. Begitu saudaraku. Makanya saya katakan bahwa kenapa Kristen itu selalu ada saja yang memprotes dari dalam? Pertama, Katolik. Kenapa Katolik diprotes? Karena di dalam Katolik muncul pemikir-pemikir yang sederhana dalam memutuskan satu perkara, di mana konsep Katolik bertentangan dengan Bible. Maka lahirlah agama Protestan. Begitu seterusnya, hingga berujung kepada Advent. Kembali kepada cetakan mesin awal, meskipun masih keliru. Yesus masih diimaninya sebagai Bapa itu sendiri, itu keliru. Tetapi paling tidak, Kristen ketika membangun konsep lebih dulu dan tidak masuk akal, akan muncul sekte-sekte baru yang melakukan pendekatan akal, meskipun tidak sempurna. Nah, itu fakta. Berbeda dengan Islam, karena pada dasarnya Islam itu memang masuk akal. Tidak ada kemudian sekte yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Nah, itu saudaraku, saya kira jelas bagi kita bahwa ya memang Kristen sesuai dengan apa yang Anda katakan, bahwa Kristen lebih awal percaya dulu, habis itu baru akal yang tunduk. Saya kira begitu. Silakan. Ya, makasih Ustadz ya. Saya rasa sudah cukup. Siap. Oke. Ya. Oke, saudara. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih. Selamat malam. Malam.